Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendra Fitri dengan NIM 170869, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat tugas video atau UAS Ujian Akhir Semester mata kuliah pembelajaran senam pada hari Selasa jam 4.20 sampai jam 3, yaitu dosennya dengan Pak Madri dan Kak Lutfi. Di sini saya akan membuat tugas video atau 5 tugas dalam pelaksanaan video dalam pembelajaran senam praktek. Karena di sini terbatasan atau siswa atau murid tidak ada karena kondisi tidak memungkinkan, yaitu COVID-19. Jadi di sini saya sebagai seorang guru dan sebagai seorang peserta didik atau siswa. Di sini terdapat 5 tugas dalam pembelajaran senam praktek. Yang pertama yaitu video metode latihan pada materi meroda. Yang kedua ada video proses pelaksanaan pembelajaran dan dari pembukaan, inti dan sampai penutup untuk materi asisten dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada video satu permen kecil yang dilakukan untuk materi rolling depan. Yang keempat ada video metode pembelajaran resiprokal dengan materi rolling ke belakang. Yang terakhir yang kelima itu tugas atau video jelaskan contoh gaya konvergen dan divergen pada materi palsu. Baik, langsung saja kita akan melakukan atau membuat video tugas yang pertama, yaitu video materi metode latihan pada materi meroda. Baik, yang pertama kita akan melakukan tugas video yang pertama, yaitu materi atau metode latihan dalam materi meroda. Yaitu metode latihan? Metode latihan yaitu seorang guru memberikan tugas kepada siswa atau peserta didik dengan cara memberikan tugas atau pelaksanaan di rumah dengan cara melakukan atau gerakan materi meroda. Jadi itu dalam melakukan latihan atau materi meroda. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan metode latihan dalam materi meroda. Yaitu materi meroda ini merupakan meroda ke samping dengan 2 tangan dan tumpuannya itu 2 tangan kiri kanan dan tangan kanan. Jadi pelaksanaannya cara latihan atau rangkaian latihan dalam meroda itu posisi awal lurus dan tangan di atas. Yang kedua lakukan kaki kiri ke samping dan tangan menjatuhkan atau menarikkan ke lantai sama jajar dengan kaki. Dan lalu yang ketiga gerakan kiri dan kanan, tangan kanan melakukan serempak ke arah lantai dan kaki kanan ikut melakukan mendarat menjatuhkan ke bawah atau lantai. Dan yang posisi terakhirnya itu kita seperti posisi awal pada saat kita melakukan meroda. Baik, langsung saja kita melakukan gerakan meroda. Gerakan lambatnya seperti ini, tapi dengan kaki yang lurus. Kita ulang lagi cara melakukannya. Kedua tangan melakukan menyentuhkan lantai dan kedua kaki terempak mengarahkan ke lantai. Jadi kita melakukan seiringan. Jadi seperti itu pada saat melakukan meroda. Kita tes 2 pengulang lagi. Jadi itu pada pelaksanaan melakukan materi meroda. Jadi di sini saya akan menyuruhkan siswa atau melakukan peserta didik dengan melakukan di rumah atau tugas di rumah supaya pada saat melakukan pertemuan selanjutnya agar baik dengan lancar. Jadi sedikit tambahan, pada saat kita melakukan meroda itu posisi badan lurus, pandang ke depan, dan tangan angkat ke atas. Jadi pada saat kita melakukan meroda ke samping itu kaki kita buka selebar bahu dan tangan kiri
mengikuti mengarah ke kiri dan menyentuhkan ke lantai. Dan yang kedua, tangan kanan seiringan dengan tangan kiri melakukan merodah seperti kita arah samping. Jadi itu pelaksanaan melakukan materi merodah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada saat melakukan materi pelatihan atau materi merodah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menggunakan nama saya Hendra Fitri dengan NIM 170899, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video atau tugas dalam pembelajaran senam, yaitu mengajarkan kepada murid atau siswa. Maaf karena kondisi yang tidak memungkinkan atau keterbatasan teman atau siswa tidak ada, jadi saya langsung saja sebagai seorang guru dan sebagai seorang murid atau peserta didik. Baik, tugas yang kedua pada hari ini itu video proses pelaksanaan pembelajaran dari pembukaan, inti dan sampai penutup untuk materi handstand dalam pembelajaran senam. Baik, di sini langsung saja kita akan melakukan pembukaan. Pertama kita kumpulkan peserta didik atau siswa di depan kita untuk berbaring. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik saja. Ya, terima kasih. Baik, di sini Bapak akan melakukan pengecekan atau pengambilan absen sebelum pembelajaran kita mulai. Di sini Bapak akan mengecekkan absennya terlebih dahulu. Rani, Rama, Putri, dan Yudi. Baik, sini terdapat siswa atau peserta didik, terdapat aja semua atau lengkap pada pelaksanaan pembelajaran pada hari ini. Baik, langsung saja kita akan melakukan gerakan pemanasan sebelum melakukan gerakan inti. Jadi di sini kita kumpulkan berbaris siswa atau peserta didik agar melakukan pemanasan. Di sini pemanasannya dimulai dari kepala. Berapa men? Jadi itu pemanasan pada saat kita sebelum melakukan gerakan inti atau melakukan gerakan permainan. Jadi sebenarnya kita akan melakukan gerakan inti atau permainan inti. Itu di sini kita kumpulkan siswa atau peserta didik berbaris, berbanjar, dan kita sedikit menjelaskan kepada siswa atau peserta didik. Baik anak-anak, ada yang tahu apakah itu handstand dalam pelajaran senam? Baik, kalau tidak ada, sedikit Bapak jelaskan apakah itu handstand. Handstand merupakan gerakan suatu gerakan ke depan dan tangan berada di lantai, kaki dan kedua kaki berada di atas. Jadi itu menjagakan keseimbangan dalam melakukan gerakan handstand. Baik, kita lakukan gerakannya. Itu kita coba satu persatu dalam melakukan untuk peserta didik atau siswa. Jadi gerakan handstand itu kita sini berdiam berdiri lurus, tangan berada di atas, dan pada saat kita melakukan gerakan salah satu kaki berada di depan
tumpuan sedikit kita jijitkan. Jadi satu kaki berada di depan dan satu kakinya di belakang untuk melakukan ayunan ke atas saat kita melakukan handstand. Jadi pada saat kita melakukan handstand, satu kaki di depan dan tangan masih jajar bahu ini, dan setelah kita melakukan tangan di lantai, kedua kaki kita angkatkan berdiri ke atas. Jadi itu teknik atau pelaksanaan pada saat melakukan handstand. Baik, kita belajar pada saat pelaksanaannya dengan yang detail atau gerakan efisien atau efektif. Jadi gerakannya seperti ini, turun, tuh, ulang lagi, turun, terakhir, tangan di atas, dengan begini lurus, satu kaki berada di depan dan kita melakukan gerakan ke depan. Jadi kaki itu sejajar dengan badan kita yang arah ke atas. Jadi itu gerakan handstand pada saat kita melakukan gerakan. Jadi kita mengerti itu anak-anak pada saat kita melakukan. Nah, baik, kita akan melakukan metode latihan dalam melakukan handstand. Jadi kita bisa melakukan dengan bantuan teman atau 2 orang dalam melakukan teknik latihan metode handstand. Jadi ini pertama kita baringkan siswa atau peserta didik lurus, kemudian kita pegang kakinya, jalan ke dinding dan kepalanya ke bawah. Dan seperti ini, dan juga menjaga keseimbangan. Nah, kita hitung beberapa detik, 3 atau sampai 5 detik. Nah, jadi itu teknik dalam melakukan latihan handstand yang menggunakan bantuan teman. Nah, jadi itu saja metode latihan dalam melakukan handstand. Baik, hal itu dapat sampaikan pada saat gerakan pelaksanaan handstand. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, agar baiknya kita melakukan pendinginan atau pelindungan. Dimulai dengan berdiam diri seperti ini. Kita letak kaki ke depan bahu. Itu kita melakukan pendinginan dan pelindungan. Baik, anak-anak kumpul kembali. Mungkin hanya itu materi atau gerakan pelaksanaan yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Sedikit Bapak tambahkan gerakan atau materi handstand tadi, yaitu merupakan suatu gerakan di mana kita posisi tangan berada di bawah lantai, yang kaki berada di atas. Jadi kita tuh seperti ini, tangan di bawah sama sejajar bahu, dan kaki berada di atas. Jadi itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan materi atau gerakan pembelajaran senam pada hari ini. Baik, kita kembali. Jadi hanya itu yang dapat Bapak sampaikan materi yang terkait untuk pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Al-Fikri dengan NIM 1708639, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat tugas video yang mana
melanjutkan tugas ketiga dari tugas permainan yang sebelumnya. Tugas hari ini itu tugas video salah satu permainan kecil yang mengarah ke materi rolling depan. Alat yang saya gunakan itu bola karet yang kecil atau bola mini yang sering dimainkan anak kecil. Jadi spoon atau patok yang tidak ada pada hari ini, maka ini gelas kecil yang saya gunakan sebagai alat spoon atau patok yang saya gunakan. Baik, langsung saja kita melakukan ke satu permainan. Ini terdapat 3 spoon atau patok yang saya gunakan pada saat melakukan sebelum melakukan gerakan. Jadi seperti ini sebelumnya kita bagi 2 kelompok sama banyak, atau terdapat 3 atau 4 orang dalam satu kelompoknya, masing-masing berada di posisi kun atau patok yang telah disediakan. Nah, jadi yang mana yang permainan yang awalnya itu atau gerakan awalnya itu dimulai dari depan. Jadi di sini setelah guru atau aba-aba yang saya gunakan, maka orang yang pertama di sini melakukan putar badan dan lompat sampai ke kun awal. Jadi setelah melakukan kun awal, ambil bolanya dan melakukan taruh bola kita tepikan di sini dan melakukan rolling ke depan ke kun yang pertama. Jadi setelah melakukan rolling ke depan, setelah sampai di sini, jadi orang yang kedua tersebut melakukannya. Jadi orang yang telah melakukan yang pertama tadi berada posisi kedua, dan posisi yang kedua melakukan rolling ke depan dengan menggunakan alat sampai sini. Jadi setelah sampai sini, orang yang terakhir tersebut berada di sini dan orang yang ketiga melakukan lompat ke belakang. Jadi itu teknik atau syarat pada saat melakukan gerakan. Baik, kita lakukan menggunakan permainan. Jadi di sini menggunakan menjalan di tempat atau jogging, setelah itu putar badan, lompat. Setelah sampai sini, ambil bolanya dan tekan bolanya di samping lutut atau samping paha dan melakukan rolling ke depan. Jadi seperti itu, bola diangkat ke atas setelah melakukan, dan setelah melakukan taruh bolanya di sini dan orang tersebut diam di sebelah kiri. Jadi orang yang kedua melakukan rolling ke kun yang ketiga. Jadi setelah melakukan kun yang ketiga, bolanya tuh kan berada di kun yang ketiga, dan diamkan bola tersebut. Orang yang ketiga berlari ke kun yang terakhir. Jadi orang yang ketiga melakukan rolling ke depan dengan menggunakan alat. Baik, kita cobakan melakukan gerakan dari awal. Jadi sampai sini menggerakkan aba-aba. Setelah itu, setelah aba-aba ditiupkan atau tweet, yang orang yang pertama melakukan putar badan dan lompat. Setelah sampai sini, ambil bolanya, dikepitkan di lutut atau di paha dan melakukan rolling ke depan. Nah, jadi seperti itu, dan orang yang kedua melakukan rolling juga ke depan. Jadi setelah itu, setelah sampai bola ke kun terakhir, maka orang yang terakhir melakukan sprint. Setelah sampai ini, dia melakukan
lompatan ke depan, lompatan ke depan sampai ke kun terakhir. Nah, jadi itu permainan kecil dalam melakukan tendang lantai atau materi rolling ke depan. Jadi cara pelaksanaannya itu menggunakan rolling depan. Yang pertama, ambil posisi lurus dan tangan di atas, kemudian jongkok seperti ini, dan selanjutnya melakukan tangan sambil ke sini, sambil ke sini, dan kepala sedikit mengenakan leher atau di bawah leher, di bawah bahu. Jadi pada saat melakukan rolling itu berkenanya di sini, di pundak, bukan di kepala. Maka kalau terjadi mengenakan kepala, maka itu sangat resiko pada saat melakukan gerakan. Mungkin hanya itu gerakan atau permainan kecil pada materi rolling ke depan pada hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga silakan menonton video ini. Semoga harapan untuk kalian dan pendidikan olahraga peserta ilmu olahraga Universitas Negeri. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat tugas video yang mana melanjutkan tugas yang keempat dalam 5 tugas tersebut dalam pembelajaran senam, yaitu tugas yang keempat, metode mengajar resip lokal pada materi rolling ke belakang. Nah, jadi sebenarnya di sini sebagai guru dan mengajarkan ke siswa atau peserta didik karena kondisi tidak memungkinkan, jadi saya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang siswa dan peserta didik. Nah, jadi di sini saya akan memberikan info atau penjelasan kepada siswa atau peserta didik. Nah, jadi langsung saja kita lakukan ke materi. Jadi mereka yang tahu apakah itu metode resip lokal. Nah, baik, resip lokal merupakan salah satu gerakan atau murid sebagai guru, yang murid berperan sebagai guru dan guru pun sebagai fasilitator dan sebagai pemimpin tentunya atau dalam pembuatan tersebut. Jadi langsung saja kita melakukan gerakan metode resip lokal dalam materi rolling belakang. Nah, jadi pada rolling belakang ini guru memberikan instruksi kepada siswa atau murid seiringan sebaya untuk memberikan penjelasan atau praktekkan bagaimana cara melakukan metode materi rolling ke belakang. Nah, jadi yang pertama itu ambil posisi lurus seperti ini, kaki buka terlibat bahu, dan pada saat melakukan rolling belakang, tangan terus ke depan, sayap ke atas, dan yang kemudian selanjutnya kita jongkok seperti ini, tangan ke depan, dan kita pada saat melakukan rolling ke belakang, jadi seperti ini, pundak ini menjadi santai dan seperti ini. Nah, jadi kurang seperti itu. Jadi pada saat melakukan badan atau tubuh kita menyentuh lantai dan kita tangan harus berada di samping kepala untuk melakukan tolakan, melakukan rolling ke belakang. Oke, kita langsung saja. Jadi itu pada pelaksanaan melakukan rolling ke belakang. Baik, kita ulangi satu ulang lagi. Yang pertama, berdiri lurus, kaki buka di bahu, kemudian tangan ke atas. Selanjutnya kita melakukan sujud seperti ini. Dan setelah melakukan rolling ke belakang, tangan harus berada di samping kepala atau rata-rata kepala. Dan itu pada saat kita melakukan rolling, ini pundak sedikit ditumpukan ke leher atau menyentuh leher atau di bawah bahu, jadi tidak ada terkena kepala. Jadi itu menggunakan pundak pada saat kita melakukan rolling. Ini
Nah, jadi kurang seperti itu pada saat melakukan rolling ke belakang dalam metode belajar relatif lokal pada materi rolling ke belakang. Nah, jadi itu pelaksanaannya dan contohnya saya melakukan lompatan ke melakukan salah satu kelompok lain dan melihat pada pelaksanaannya. Nah, jadi itu pelaksanaan atau gerakan pada saat melakukan metode mengajar resiprokal kepada peserta didik atau guru sebaya dengan murid dalam materi rolling ke belakang. Nah, jadi itu pelaksanaannya dalam gerakan tersebut, dan contohnya saya melakukan gerakan atau salah satu gerakan tadi dan kelompok lain melihatnya dan menilai dan di mana letak kekurangan dalam tampilan tadi pada saat saya melakukan gerakan rolling ke belakang. Nah, jadi itu materi yang keempat atau tugas keempat metode mengajar resiprokal materi rolling ke belakang. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendra Al-Fitri dengan NIM 17869, jurusan Pendidikan Menengah, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video atau tugas pengajar senam yang kelima, yaitu metode konvergen dan divergen dalam materi salto. Nah, baik, langsung saja penjelasannya. Apa itu gaya mengajar konvergen dan divergen? Nah, jadi metode konvergen itu merupakan memberikan instruksi atau pengetahuan kepada murid dan murid yang melakukannya dan pengetahuan atau yang diketahui. Jadi kita memberikan instruksi kepada murid atau peserta didik dan bagaimana cara dia melakukan gerakan tersebut dengan pengetahuan dia atau yang telah dia ketahui dalam melakukan teknik tersebut. Nah, jadi itu metode konvergen. Selanjutnya kita menjelaskan metode divergen. Metode divergen ini yaitu siswa dituntut lebih aktif dan guru hanya memberikan instruksi dan siswa melakukannya. Jadi kita itu menuntut siswa untuk lebih aktif dalam melakukannya, dan guru hanya memberikan instruksi dan siswa hanya melakukan dari instruksi dari guru tersebut. Nah, jadi materi salto depan. Jadi pada materi konvergen dan divergen ini yaitu materi salto. Nah, jadi apa itu materi salto? Materi salto depan merupakan gerakan senam lantai yang ke arah depan kita melakukan lompatan ke bawah, yang saltonya ke melakukan di udara. Nah, baik, kita saja melakukan gerakan ala salto. Nah, jadi seperti awal itu kita berdiri lurus, kaki buka selebar bahu, dan pada saat melakukan gerakan tangan lurus atau seperti ini sebelum kita melakukannya, dan setelah kita melakukan gerakan salto ke depan itu salah satu kaki kita mulaikan dari sini ke salto kaki atau tumpuan terkuat berada di depan, dan badan arah ke depan, condong ke bawah, kedua tangan meletakkan ke lantai atau menyentuh lantai pada saat kita melakukan salto. Nah, jadi pada saat berdiri terakhir kita kembali ke posisi awal. Oke, kita lakukan ini. Nah, jadi itu gerakan salto ke depan. Ulangi lagi. Ini pertama seperti ini. Nah, yang kedua kita lanjutkan lakukan lari atau jalan setidaknya 1 atau 2 langkah ke depan agar melakukan tolakan kaki pada saat kita melakukan salto. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pada saat melakukan gerakan salto ke depan dalam materi konvergen dan divergen. Nah, jadi itu materi atau metode konvergen dan divergen dalam materi salto dalam gaya mengajar ke siswa atau peserta didik tersebut. Nah, jadi tambahan metode konvergen dan divergen itu materi salto yaitu
metode konvergen merupakan guru memberikan instruksi kepada murid dan murid melakukan sepengetahuannya atau yang diketahui dalam melakukan praktek teknik tersebut. Lalu metode divergen merupakan itu siswa dituntut lebih aktif dalam melakukannya dan guru hanya memberikan instruksi dan siswa melakukannya semampu mungkin yang telah diberikan guru kepada peserta didik atau siswa dalam mengetahui sepengetahuannya. Nah, jadi materi salto depan itu merupakan gerakan senam lantai yang arah ke depan menggunakan tumpuan tangan pada saat kita melakukan gerakan salto ke depan. Nah, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan pada tugas yang kelima, yaitu tugas metode konvergen dan divergen pada materi salto itu mengajar. Nah, jadi itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah.